الحمد لله الذي أرسل رسوله بالأخلاق الكريمة وجعله قدوة لنا وللمسلمين وللناس أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه منهم سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai detik ini Allah masih mengizinkan kepada kita untuk senantiasa bernafas dan beraktivitas di muka buminya. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan ini benar-benar kita bisa maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Tentunya dengan penuh harapan agar bertambah umur kita, bertambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap mudah-mudahan Allah anugerahkan hidup dan mati kita membawa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya benar-benar bisa mengamalkan sedikit demi sedikit ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ajaran Rasul bisa kita akses melalui pengajian-pengajian yang ada di masjid kampung kita, di majlis-majlis ilmu yang ada di kampung kita, yang kita yakini guru kita insya Allah sanad keilmuannya muttasil ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita minimal meluangkan waktu untuk duduk rararium bersama para alim ulama, para kiai, para habaib. Dengan begitu insya Allah kita mudah-mudahan berharap termasuk daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berharap mendapatkan cucuran syafaatul uzma baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Begitu semaraknya acara maulid di masjid-masjid, di majlis-majlis. Jadi satu teringat berbicara tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir mengingat tatkala Al-Fakir punya guru almarhum al-maghfurah Profesor Dr. Kiai Ali Mustafa Yaqub. Beliau ditanya, "Pak Kiai, kalau seandainya engkau hidup di zaman Rasul, kira-kira engkau ingin menjadi sahabat seperti apa? Apakah seperti Abu Bakar? Apakah seperti Umar radhiyallahu an? Apakah seperti Utsman bin Affan dan lain-lain sebagainya?" Ternyata beliau menjawab, "Saya tidak muluk. Kalau seandainya Allah izinkan, seandainya saya hidup di zaman Rasul, maka saya ingin seperti sahabat Anas bin Malik yang terkenal khadimur Rasul, pembantu Rasul. Beliau tidak bercita-cita sebagai Abu Bakar As-Siddiq, tidak bercita-cita sebagai Umar bin Khattab, tapi beliau bercita-cita sebagai pembantunya Rasul." Kalau ditanya alasan kenapa, sebab Anas bin Malik adalah yang sering kurang lebih 10 tahun mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana Rasul ia ikut, apa kebutuhan Rasul dan hajat Rasul ia ikut, dengan fondasi bahwasanya beliau mungkin merasa terinak, tapi dengan gaul bersama orang yang mulia, insya Allah akan menjadi mulia. Begitupun dengan kita Al-Fakir terutama, pasti manusia penuh dengan banyak dosa, penuh banyak kealpaan. Oleh karenanya, yuk sama-sama kita bersahabat, bergaul kepada orang-orang yang mulia. Harapannya dengan kita
kita duduk rala riung berdampingan dengan para alim ulama, sekalipun kita mungkin nggak paham apa yang diucapkan oleh para kiai, tapi setidaknya mereka ingat. Tatkala kami yakin ibadahnya lebih hebat dari kita, puasanya lebih hebat dari kita, sholatnya lebih hebat dari kita, tatkala nanti di yaumil kiamat guru-guru kita berada di surga Allah Subhanahu wa taala, masa iya kita tidak diajak, tidak dipanggil oleh guru-guru kita? Man sahibal akhyar ja'alallahu minal akhyar wa in kana minal asrar. Siapa orang yang berteman kepada orang-orang yang baik, Allah jadikan dia termasuk daripada orang-orang yang baik, sekalipun tadinya dia bukan termasuk daripada orang-orang yang baik. Wa man sahibal asrar ja'alallahu minal asrar wa in kana minal akhyar. Siapa yang berteman sama orang-orang yang buruk, pergaulannya kepada orang-orang yang buruk, Allah jadikan dia takut menjadi orang yang buruk, sekalipun ternyata tadinya dia orang yang baik. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, man asyara asrafa asya musyarrafan. Siapa yang bergaul bersama orang-orang yang mulia, insya Allah hidupnya akan menjadi mulia. Wa mu'asyara angali ghairu musyarrafin. Begitu pun sebaliknya, yang bergaul kepada orang-orang yang tidak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hidupnya pun tidak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Awamatarul jindal hadira muqabbalan bifakri. Bagaimana pendapatmu? Bukanlah kau melihat kulit kambing yang dia begitu hina, mungkin tidak ada harganya, sekarang ada harganya, nggak terlalu mahal, akan tetapi dia menjadi mulia lamma sara jindal mushaf, tatkala menjadi cover daripada Al-Quran, antara karena bertempel kepada yang mulia yaitu Al-Quranul Karim, diciumin berapa juta umat manusia, berapa juta umat muslim, karena lantaran kulit kambing berteman dengan Al-Quran yang mulia, maka kulit kambing yang tadinya hina menjadi mulia. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kita pakai rumus bil idhofah, isim yang tidak terkenal menjadi isim yang terkenal lantaran dia berteman kepada yang terkenal. Isim nakirah nempel kepada isim makrifah menjadi isim makrifah, membabil idhofah. Begitu juga dengan kejadian-kejadian begini yang baru saja di sekeliling kita terjadi. Anak-anak kita menjadi satu perhatian. Yuk, gak hanya diri kita, tapi kita perhatikan mainnya anak-anak kita, kepada siapa dia bermain. Anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu. Tentang seseorang jangan kau tanya orang tersebut baik atau tidaknya, akan tetapi lihat temannya, lihat pergaulannya. Kalau seandainya orang itu rajin ke masjid, sampai Rasul katakan idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau seandainya kau melihat ada seorang mukmin dia rajin ke masjid, rajin jamaahnya, maka tidak usah diragukan lagi, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah mereka itu termasuk daripada orang-orang yang beriman. Maka tidak mungkin orang-orang munafik betah lama-lama ke masjid. Sebab gambarannya harusnya al-mu'minu fil masjid, al-mu'minu fil majlis taklim, kasamaki fil ma'. Orang mukmin harusnya di tempat-tempat baik, baik di masjid, baik di musola, baik di majlis-majlis ilmu, itu harusnya seperti ikan di dalam air betah. Tapi aneh bin ajaib, terkadang ada orang mukmin ngakunya mukmin tapi tidak betah di masjid, nggak mau lama-lama di masjid, nggak mau lama-lama di majlis ilmu. Mungkin jasadnya adalah mukmin, jasadnya adalah Islam, ngaku yadai ala annahu minal muslimin. Dia mengaku bahwa dia termasuk daripada orang-orang muslim, tapi takut-takut naudzubillah hatinya sudah mati. Anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu. Kita lihat teman anak-anak kita, cucu-cucu kita. Apalagi di zaman yang serba penuh fitnah ini, kepada siapa dia berteman? Fa inna qarina bil muqarana yatari, karena teman dengan satu yang lainnya akan saling mengikuti. Wa in kana dzarrin fajadib usur'atan. Kalau kita lihat pergaulan anak keturunan kita, baik anak kita maupun cucu kita itu juga berteman tidak yang baik, maka cepat-cepat kita angkat, cepat-cepat kita tahu anak keturunan kita. Fajadib usur'atan, buru-buru. Wa in kana dzahada khairin,
majelis-majelis ilmu, rajin jamaahnya dan lain sebagainya. Faqaribhu tahtadi, dekatilah, baiklah teman-teman seperti itu. Maka insya Allah, nah keturunan kita yang tadi malas jamaah karena rajin berteman sama orang yang rajin jamaah akan ikut berjamaah. Nah keturunan kita yang tadinya nggak baik karena rajin berteman sama orang lain baik, insya Allah akan menjadi yang baik. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini kita semakin bertambah ilmu kita, bertambah ketawaduan kita, bertambah semangat kita untuk senantiasa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak hanya memperhatikan diri kita, istri kita, terlebih-lebih anak keturunan kita. Karena bicara Islam ke depannya, bagaimana lingkungan sekitar Masjid Al-Ikhlas PDP ini 5 tahun, 10 tahun, bukan bicara kita, akan tetapi bicara generasi kita. Mudah-mudahan kita semuanya, anak keturunan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang bertambah umur kita, bertambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Risa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu